Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel kita Pemuda Malam. Untuk pembahasan kali ini, langsung saja ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fadilah bulan Sya'ban. Fadilah bulan Sya'ban, maaf. Di sini di kitab Durratun Nasihin terdapat judul tentang pembahasan fadilah Syahris Sya'ban. Nah, kita akan membahas bab tersebut. Kita buka terlebih dahulu teman-teman, oke? Oke teman-teman, sekarang saya telah membuka kitabnya. Di sini kita langsung membahas pembahasannya. Al-Majlisu As-Sadis wal Khamsun fi Fadilati Syahri Sya'ban Al-Mu'adzam. Di sini kita akan membahas tentang fadilahnya bulan Sya'ban yang dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadi. Allah mengasihi para hamba-hambanya. Yurbihim bisunufim minal birri la tablighuha al-afham. Allah meramut hambanya dengan berbagai macam kebaikan yang tidak bisa dinalar oleh akal pikiran. Jadi seluruh akal pikirannya para makhluk itu tidak bisa mengakalnya, tidak bisa memikirkannya. Kita hanya wajib beriman. Yarzuqu may yasha, dan juga Allah ini memberikan rizki kepada orang-orang yang ia kehendaki. Ayarzuquhu kama yasha fayakhusu kullan bin ibadi binau'in minal birri ala maqtadahu hukmatuhu. Wa huwal qawiyul aziz. Wa huwa, Allah itu dari yang maha kuat, yang tampak jelas kuasaannya. Al-Aziz, dan juga Allah dari yang maha luhur. Al-Mani'u alladzi la yughlabu. Mangkana, ini langsung kita membahas saja. Mangkana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfihi. Wa mangkana yuridu harfat dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan tanaman akhirat. Tanaman akhirat di sini ditafsiri yakni pahala-pahala yang ada di akhirat, maka Allah akan menambahkan pahalanya untuknya. Jadi di sini maksudnya adalah kapan kok dia melakukan sesuatu perkara tapi niatnya untuk mendapatkan pahala akhirat, maka Allah akan menambahkan untuknya suatu pahala yang banyak. Di sini diartikan fanutihi bil wahidah asyaron ila sab'i mi'atin fama fauqaha. Barang siapa yang akan melakukan suatu perkara yang tujuannya untuk mendapatkan pahala akhirat, dia akan ditambah oleh Allah. Allah akan menambahnya satu kebaikan dibalas dengan Allah 10 kebaikan. Bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan bisa melebihi 700 tadi. Mangkana yuridu hafat dunya nu'tihi minha. Barang siapa kok menginginkan tanaman dunia, maksudnya hasil yang ada di dunia, maka Allah akan memberikannya yang ada di dunia ini. Tapi wa malahu fil akhirah min nasibin, tapi dia tidak akan mendapatkan apapun, bagian apapun di akhirat nanti. Jadi jelas, semua ini pekerjaan atau amal perbuatan itu tergantung niat. Idil a'malu bin niyat wa likulli imri'in ma nawa. Semuanya tergantung pada niatnya. Ketika dia niat mendapatkan pahala akhirat, maka Allah akan menambahi berkali-kali lipat untuknya. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka Allah akan memberikan dunianya saja, tidak akan mendapatkan pembagian di akhirat nanti. Di sini ada suatu riwayat
an Anasi bin Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala khalaqa bahran in nurin tahtal arsy thumma khalaqa malakan lahu janahani ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib wa rasuhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabi'ah fa idza shalla al abdu alayya fi syahri sya'ban amarallahu ta'ala dalikal malak ayyagmisa fi ma'il hayat fayagmisa dalikal malak thumma yakhruju min fayanfutu janahahi fayaqduru min kulli rishatin qadratun fayafluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau pernah berkata bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan laut dari cahaya yang letaknya laut cahaya yang letaknya berada di bawah arsy. Tsumma khalaqa, kemudian Allah menciptakan malaikat yang malaikat tersebut mempunyai dua sayap. Salah satunya sayapnya terletak di ujung timur dan satunya lagi terletak di ujung barat. Adapun kepala malaikat itu terletak di bawah arsy dan kedua kakinya terletak di bumi Sabtuju, di bawah bumi Sabtuju. Faida sholat al-abdu alayya fi syahri sya'ban amarallahu ta'ala ila akhiri. Maka ketika seorang hamba bersolawat kepadaku, yakni kepada Nabi di bulan Sya'ban, maka Allah memerintahkan malaikat tadi untuk menyelam di laut cahaya yang terletak di bawah arsy tadi. Lah, menyelamnya tersebut di fima'il hayat, air kehidupan, namanya air kehidupan. Fayagmi sudalikal malak. Kemudian malaikat tadi menyelam. Tsumma yakhruju, setelah menyelam, malaikat keluar dari laut tadi. Fayangfutu janahai, pas waktu keluar, malaikat mengibaskan kedua sayapnya. Maka meneteslah air-air tadi dari bulu sayapnya. Maka kemudian Allah menciptakan setiap tetesan dari bulu tadi itu diciptakan malaikat yang memintakan ampun untuk seseorang yang bersolawat tadi sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi bulan Sya'ban ini memang tujuannya itu bisa dijadikan untuk bersolawat bersama. Biar apa? Biar nanti Allah mengutus malaikat untuk menyelam, dan setelah menyelam Allah menciptakan tetesan-tetesan air tadi dijadikan malaikat untuk memintakan ampunan kepadanya sampai hari kiamat. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Waqila, ada qil mengatakan Allahu latifum bi ibad, Allah melembutkan para hambanya, yakni yarhamu at-taibin, Allah memberikan belas asih kepada orang-orang yang taubat, wal mustaghfirin, dan Allah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mau meminta ampun. Qala alaihi salatu wassalam, beliau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sautin ahabba ilallahi ta'ala min sauti abdin mudnibin taba ilallahi ta'ala fayaqulu labbaik ya abdi salma turid. Tidak ada suatu suara yang paling disukai oleh Allah Ta'ala daripada suaranya hamba yang melakukan dosa yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah akan berkata kepada hamba yang bertobat tadi, labbaik, saya menerima permohonanmu ya abdi, hei hambaku, saya menerima permohonanmu hei hambaku. Salma turid, mintalah apa yang engkau kehendaki. Masya Allah, di bulan Sya'ban ini penuh dengan pengampunan dan penuh dengan rahmat. Sampai-sampai Allah mau menerima tobatnya dan mau mengijabah doanya. Nah, oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya di sini ada keterangan yang paling menarik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlu sya'bana ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya.
keutamaan di bulan Sya'ban itu di atas bulan-bulan yang lain. Contohnya dicontohkan di sini kafadli, seperti keutamaanku mengalahkan para nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ta'ala ala ibadi. Adapun keutamaan bulan Ramadan itu mengalahkan bulan-bulan yang lain. Contohnya kafadlillahi ta'ala ala ibadi, seperti keutamaannya Allah mengalahkan keutamaannya para hambanya. Lanjutannya kama qala Allah ta'ala wa yakhsaru makana lahum al-khairan li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam kana yasumu sya'bana kullahu. Jadi kalian perlu tahu bahwasanya baginda Nabi itu berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Jadi mari hidupkan bulan Sya'ban ini dengan suatu perkara yang baik. Contohnya melaksanakan sholat, yakni sholat pada malam hari, terus kemudian melaksanakan puasa, bersolawat. Itu semua terdapat suatu pahala berkali-kali lipat di bulan Sya'ban ini. Lanjut ya teman-teman, bahwasanya kalian perlu tahu wa yaqulu yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahri. Jadi Allah itu memang meninggikan amal-amal para hamba pada bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini perbuatan baiknya para makhluk akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, atadruna lima sumiya Sya'ban. Apakah kalian tahu kenapa kok bisa dinamakan bulan Sya'ban? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan utusannya lebih mengetahui. Qala, akhirnya baginda Nabi menjawab sendiri, li'annahu yatasya'abu bi khairun kafirun, karena di bulan Sya'ban ini penuh dengan cabang-cabang kebaikan yang banyak. Nah, makanya di bulan Sya'ban itu memang terdapat banyak sekali suatu kebaikan-kebaikan yang dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lanjut, nah inilah yang kita tunggu-tunggu fadilah bulan Sya'ban. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wasalam, baginda Nabi telah bersabda, atani Jibrilu lailatan nisfi minasya'bana. Malaikat Jibril datang kepadaku pada malam separuh di bulan Sya'ban. Waqala, dan beliau malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Muhammadu, Muhammad, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Fakum, maka bangkitlah, wasolli warfa' rosaka wa yadika ila sama. Bangkitlah dan sholatlah dan angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Fakultu, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadilailah, malam apakah ini? Fakola, kemudian malaikat Jibril menjawab, hadihi lailatun yuftahu fiha salasami'atababin minar rahmah. Malam ini Allah telah membuka 300 pintu rahmat. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yashriku billahi syai'an illa man kana sahiran. Maka Allah akan mengampuni semua makhluk, semua orang yang tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Kecuali Allah tidak akan mengampuni
orang-orang yang ahli sihir, au kahinan atau juru bade, itu dukun, au masyakhinan atau berprasangka buruk, atau orang yang terus-menerus meminum khamr, atau orang yang terus-menerus berbuat zina, atau orang yang memakan uang riba, atau orang yang berani menentang kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Awin namam atau orang yang mengadu domba, atau orang yang memutus silaturrahim. Fa inna haula, maka sesungguhnya semua orang tersebut itu tidak akan diampuni oleh Allah hatta yatubu wa yatraku, sampai dia mau bertobat dan meninggalkan perbuatan tercela tadi. Fa kharaja an-nabiyyu alaihi salatu wasallam, ketika malaikat Jibril memberitahu hal semacam itu, baginda Nabi langsung keluar, fasolli wa baka, dan baginda Nabi langsung melaksanakan sholat, dan baginda Nabi nangis pada waktu sujud. Wa huwa yaqulu, beliau kanjeng Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la usi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Nah, itu teman-teman, perkataan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjut. Wa an Yahya bin Mu'ad annahu qala, diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya di bulan Sya'ban, sesungguhnya di lafal Sya'ban itu ada 5 huruf. Setiap hurufnya Allah akan memberikan sesuatu kepada orang-orang yang mau beriman. Bishin, dengan huruf sin Allah akan memberikan asyaraf wa syafa'ah, kemuliaan dan syafaat. Wabil ain, dan huruf ain Allah akan memberikan al-izzah wal karomah, yakni kemuliaan. Wabil ba, Allah akan memberikan kepada hambanya sesuatu kebagusan. Wabil alifi al-ulfa, dan dengan huruf alif Allah memberikan orang mukmin yakni kelemah lembutan. Wabin nuni an-nura, dan huruf non Allah memberikan hambanya suatu cahaya. Walidat qila, karena itu qil ini berkata, ada qil yang mengatakan rojabu litadhiril badan, bulan Rajab itu untuk mensucikan badan. Wa Sya'ban litadhiril qalbi, bulan Sya'ban itu untuk mensucikan hati. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan itu untuk mensucikan roh. Fa innaman, sesungguhnya orang yang mensucikan badannya di bulan Rajab itu dia bisa mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, dan barang siapa yang mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, dia bisa mensucikan rohnya di bulan Ramadan. Fa illam yutahhir, maka apabila orang tersebut tidak mensucikan badan di bulan Rajab dan tidak mensucikan hati di bulan Sya'ban, famata yudhiru ar-ruh fi Ramadan, maka mustahil dia bisa mensucikan rohnya di bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini sepakat jangan tinggalkan pelaksanaan untuk menghidupkan bulan-bulan tersebut. Oke teman-teman, nah di sini saya menemukan suatu hikayat. Hukiya an Muhammad bin Abdillah Az-Zahidi annahu qala, diceritakan dari Muhammad bin Abdillah Az-Zahidi bahwasanya beliau berkata, mata siddiqi Abu Hafsin al-Kabir, temanku yang bernama Abu Hafs yang sudah tua itu telah meninggal dunia. Fasallaitu ala janazatihi, maka kemudian saya mensolati jenazahnya. Wa alam azur qabrahu samaniyata asyurin, dan setelah itu saya tidak pernah menziarahi kuburnya selama 8 bulan. Tsumma qasatu ziyaratahu, kemudian saya setelah 8 bulan tidak menziarahi kuburannya, saya bermaksud untuk menziarahinya. Wa namut al-laila fara'aitahu
Fara'aituhu mutaghayyirul launi musfirul wajib. Dan pada malam tersebut, pada saat saya bertujuan untuk ziarah, pada malamnya saya bermimpi bertemu dia. Mukanya dia berubah menjadi pucat. Fasalamtu alaihi. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya. Akan tetapi dia tidak menjawab salamku. Kemudian saya bertanya, Subhanallah, kenapa kok kamu tidak menjawab salamku, hei sahabatku? Faqala, kemudian sahabatnya tadi menjawab salam itu ibadah. Sedangkan saya itu telah putus amal ibadah saya. Fakultu, mali araka mutaghayyirul wajhi. Kemudian saya bertanya, kenapa saya kok melihatmu berubah menjadi pucat seperti ini, sedangkan kamu dulunya adalah seorang yang sangat tampan, hai sahabatku? Kemudian sahabatnya menjawab, pada saat saya diletakkan di kuburan, datanglah seorang malaikat. Dia berdiri di atas kepalaku, dan malaikat itu berkata kepadaku dengan lantang, hei orang tua yang jahat. Dan setelah itu, dia membahas tentang seluruh dosa-dosaku dan perbuatan jelekku. Setelah membahas kejelekanku, dia malaikat memukulku dengan tongkat yang sangat keras sampai jasadku itu menyala api. Tsumma takallama ma'i qabri. Kemudian kuburanku juga berkata kepadaku. Isi perkataannya, ama istahyita, apakah kamu tidak malu kepada Tuhanmu? Setelah kuburanku berkata seperti itu, dia menghimpitku sampai tulang rusukku ini patah dan sendi-sendiku ini putus. Dan itu semua terlaksana dan siksa itu semua terlaksana sampai malam ini. Nah, malam ini yang dimaksud adalah pada saat tampaknya bulan Sya'ban. Di situ kenapa kok siksanya tiba-tiba hilang? Karena Abu Hafs ini pernah melaksanakan 1 hari melaksanakan sholat dan melaksanakan 1 hari puasa. Di situ dia dibebaskan dari siksaannya. Masya Allah. Kesimpulannya, di bulan Sya'ban ini itu adalah bulan yang penuh keistimewaan. Sama halnya dengan bulan Ramadan dan juga bulan Rajab. Di bulan 3 ini adalah bulan 1 paket yang kalian harus hidupkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dari itu jangan sampai engkau lupa menghidupkan malam-malam 3 bulan ini. Terima kasih atas perjumpaan pada malam ini ya teman-teman. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila saya terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ditontonnya jangan di-skip ya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.